Karena ibu-ibu itu disanjung hebat, jangan ibu-ibu menjatuhkan harga diri. Akhirnya matanya mau ke ibu-ibu, pak, awak kan sama apa pokoknya di namanya interaksi ya. Manan murah mencaliak pao ibu-ibu kini jo pao yang kampung. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, itu surat As-Sajadah. Pagi tadi saya kuliah subuh di Masjid Al-Hakim tepi laut. Imamnya membaca surat ini dan kemudian sampai ayat berbunyi wahum la yastakbirun, semua kita sujud ke bawah tanpa ruku dulu. Maka dibaca bersama-sama sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangkit lagi, disambung ayat itu. Setelah sampai di ujung ayat itu ruku. Ayat yang saya baca tadi itu diantara ayatnya di dalam surat As-Sajadah yang telah dibaca setelah bangkit dari sujud tadi. Apa artinya? Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia, apakah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan hujan dari sela-sela awan yang sebelumnya kami panaskan air laut itu dengan cahaya matahari, kemudian dia menguap ke atas. Maka kami tahan berjuta-juta ton air sementara. Kemudian kami datangkan angin, adonan nyobau ke Parak Lawe, adonan nyobau ke Pulau Aie, adonan nyobau ke Pampangan, adonan nyobau ke Limau Mani. Sudah tiba hujan hitam mengandung air yang berton-ton itu, Allah berkehendak siramilah bumi ini. Maka turunlah hujan itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang ingin saya katakan, ya kan, bahwa orang na manggaleh cindu, manggaleh es, ya kan, selaku manusia kurang setuju hari hujan, ya kan, nah, kurang setuju, tapi tidak ada daya kita. Ada orang mempunyai ilmu di kampung Ambo, nyiari namanya, ya kan, kata orang pawang hujan. Itu kalau hari dikehendaki oleh Allah penghujan, itu ilmu pawang hujan itu tidak ada gunanya, tidak bisa. Katanya kita tidak menghentikan hujan, Ustaz, tapi memindahan kena lain, kita minta ke Allah. Di negari lain tu Allah ingin lo menurunkan hujan. Nah, jadi nang kemampuan manusia itu terbatas. Nah, jadi kalau ada jamaah Baitur Rahman nan galehnya cindu es segala macam, biar hujan nari kita baca alham. Sesudah hujan pasti panen, sesudah siang malam, sudah susah bahagia. Itulah kehidupan ini.
Makanya orang Minang, bapak-bapak, selaku adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah, dengan kehendak Allah tu nyubuh do pantun. Tak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku, tak dapat berkanda hati kanda Allah nan balaku. Sebab mengenai hujan di dalam ayat yang saya baca tadi, apakah tidak kamu perhatikan, hujan itu saya turunkan disiramnya tanahmu yang gersang. Sekarang kan ada pupuk buah, ada pupuk daun bentuk gulonya. Pupuk buah tu bentuk bareh, bulik-bulik. Kalau diserahkan itu di tanaman kita, tapi hari tidak hujan, itu semakin masih tanahnya. Apa-apa yang pernah tinggal di kampung masuk ketek, masuklah ke dalam sawah. Sawah tu dulu dalam. Di kampung banyak sawah dalam, Pak. Sampai di dado kok atau nama. Dia wak memangku itu badan nak sekarang nampak. Tapi dia ulah pupuk buah tu, Pak. Tanah tu kareh. Dah ada sawah dalam tu gini. Itu masih basah. Tapi kalau tanah kering diseraki pupuk kimia itu, maka tanaman akan mati, tidak akan berbuah. Jadi dengan turun hujan, pupuk itu diseraan, apa kata Allah? Tanamanmu itu akan subur. Batangnya gadang dahan nur nyampak, rantiangnya rimbun, daunnya hijau. Dari salo daun keluar bungo, bungonya putih je bintang timur, bungo jatuh putih keluar. Dari muda sampai lemasak, bagalui kilo je timbangan, arago tetakuk dinan mahaj. Coba ulang nak nombor baca tu ni. Kan tak panjang lah tu dah. Ya kan? Sebahagian tanamanmu yang telah panen itu kamu makan, dan sebahagian untuk ternakmu. Apakah tidak kamu perhatikan ini, kata Allah. Itu dalam ayat tu. Afala tubsirun. Apa yang ditanam nan untuk sebagian bagi awak dan sebagian untuk teranak tu, Pak Ustaz? Banyak pisang. Tu batangnya lama dijawi, dicancang. Kalau oleh dalam pisang, ya kan, daunnya tu untuk pembungkus lepek, bugih telutuknya untuk mainan anak-anak. Dulu mah ada mainan dijual orang di pasar, kau dari telutuk tu sebuahnya, toto segala macam tu bagi lima gadang tu untuk rodanya, tu bagi sumbu yo kayu. Nah, sekarang orang membelikan mainan siap di pasar bermacam-macam. Itu cucu abang tawara banyak mainan tu lah. 2 hari tangga. Ya kan, balik dia jelek. Ya kan. Kemudian kalau padi ya, daunnya dimakannya dek jawi. Padi kini Pak, walaupun buahnya lah masak, batangnya mudo. Dia ya garam seketik, lama dijawi. Anda adonya minta tukar sampai kini. Bara Allah tu kayonya sayangnya Jawa. Dah lalamona dia makan daun padi lo, kau udah lo lah barehnya lo di delej. Kau itu kecil jawi apa kan awak? Bertukar le, dia ambolo buah padi le, dia udah lo daunnya aja. Tapi tidak ada pengana jawi pada itu. Kenapa? Dia diberi oleh Allah tidak berakal. Sapimu itu kamu bisa menyuruh Milo padati, bisa menyuruh Milo bajak di sawah, dan hari raya korban dia bersedia untukmu disembelih untuk daging korban. Itu terfikir awak serupa itu nikmat Allah. Awak banyak je lah, banyak perangai. Ya kan? Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Oh, coba tak masak gitu apa. Kinilah santi yang orangnya masih coba tak masak tu nyubuh bungkusannya rancak-rancaan namanya tu kemasan. Ada balilah dah di Budiman melihat. Kira coba tak di dalamnya. Siapa yang memberi petunjuk bisa orang mengolah bermacam-macam itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun keadaan kehidupan yang kita hadapi di dunia ini tidak sesuai dengan selera kita, lidah dan hati kita jangan mencerca. Hujan kau jangan dicerca, bu. Asa turun hujan tak dapat na doanya non asli itu alhamdulillah. Walaupun galih ibu cindu Nabi cindu atau awak saya minum ke seperiuknya lah, nak tanah hari itu.
Ya. Ini, iya kan? Si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang. Inai lai ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku dua. Kelipangan? Ya kan? Jadi apa yang terjadi? Kita baca alhamdulillah. Paneh sehari masih negari ko, ya kan? Ange alhamdulillah. Barambui angin kaum muslimin dingin dari tabi selemo alhamdulillah. Nyo ambil laki awak di orang tu bah ke tujuh lah dia nyo. Tu bah ke cepat. Kan? Alhamdulillah. Kalau laki-laki kan boleh bini dua, malah empat boleh. Ya kan? Tak apa-apa. Kerajo ibu berkurang sudah tu. Besok awak senyum pelosok mencuci kain, ya kan? Bertanah, membuat zam, segalonya lah. Akhirnya lah baginya. Ya kan? Jadi baca saya alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah kaum muslimin yang saya muliakan, jangankan kita ya, sekarang kan kita hidup sudah di 2023, walaupun tahun ini bukan tahun Islam Pak, tapi karena segala sejarah tercatat di Republik ini itu dengan tanggal dan tahun Masehi itu. Kita mulai dari bergeraknya pemuda, ada Sumpah Pemuda itu 28 Oktober. Kemudian ada lagi bergeraknya pahlawan, disebut Hari Pahlawan 10 November. Iya kan? Kemudian para jemaah, merdekanya kita diproklamirkan oleh pemimpin bangsa yang berjuang mati-matian dengan rakyat. Beliau Bapak Soekarno dan Pak Hatta 17 Agustus 1945. Ya kan? Ketika tanggal 14 khusus di Bukit Tinggi Pak, itu sudah diserahkan senjata oleh Jepang kepada tentara Indonesia. Ya kan? Tanggal 7 balenya lah tahu negarinya kadi bom, ya kan? Karena nyo malarui na mentikonya Jepang tu Pak. Malarui mana? Anak-anak kadi na rancak ko kerajo jenyo tu jo anak-anaknya gi pulang. Asal pulang anak kadi kerajo Jepang ko lah membawa anak dalam parui tu Jepang tu. Barehnya masuk ke dalam laut, kulonya masuk ke dalam laut, makanan-makanan utama ini. Akhirnya orang sombong itu juga dihancurkan oleh Allah. Dengan jatuhnya 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mati kutu Jepang. Kini tak mau perang-perang, hanya membuat Honda saja, nyo jajah awak jo teknologi. Coba lihat Pak, iya kan? Dulu kan auto Avanza, hanya bagi 3 auto tu gini. Ada Raize, ada Pelos, ada Avanza. Bentuk itu je nya. Bagi nanile, beli ko, tu kalau beli ko celai. Awak nyo akai sini Jepang tu dulu nyo jajah jo sanjato, kini jo teknologi. Ada awak lepek pergi tu bisa ambil. Tu goreng bakwan jolong le pakai udang, kini tinggal lobak saja. Makanya beli orang. Itu dijajah kita oleh Jepang. Kok dibilang dikaji masuk dan terlampau semasa tahun 40, iyo dia 42. Sekutu perang Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang berbuat sekandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian taruh namanya masuk itu. Baju kulit taruh orang bu. Ya kan? Kalau meninggal orang masuk Jepang tu ndak ada kain pangapani jolapiak pandan. Makan itu tunggu taleh, tunggu keladi. Tu makanan orang. Muju ambo lulai masuk Jepang. Ndak tu mencuba lah itu. Kini setiap sudut bu ada pecel lele, ada pecel ayam mana ketujuh makanan gini. Ada ayam beremuk, ada ayam banyak macam. Dia ayamku kalau lah mati Pak tinggi namanya. Awak kalau mati mai saya nama oleh.
Iya kan, ayam kalau mati kan terkenal namanya ayam kepere namanya kan. Jadi hebat juga ayam dari awak. Awak kalau mati saya kira mai lah sembahyang mai tadi. Nah, ada orang lah sembahyang Ustaz Ristawardi tadi matinya tu. Nah, ada orang tanya itu. Lah salui-haluinya Allah salat dan jenazah tadi. Jenazah. Ya kan? Ada kita banggaan di dunia. Dah ada. Ya kan? Jadi kalau turun hujan alhamdulillah, tiba panen kita puji Allah terus, jangan mengupat-ngupat kita walaupun tak sesuai rencana itu dengan keputusan Allah, sebab kita tidak berkuasa. Tandanya apa? Ibu kerap kali dan bapak serta saya membaca la haula wala quwata illa billah. Timbul godaan setan dewa untuk tidak sesuai anan terjadi juga anda awak capek la haula wala quwata illa billah. Kami tidak ada kuasa, ya Allah, yang berkuasa Engkau. Kaum muslimin para jemaah, jangankan kita ya, kita buat 4 contoh. Ibu mendengar tak istri Fir'aun siapa namanya? Siti Aisyah. Taat orangnya atau kafir seperti Fir'aun? Taat. Walaupun suaminya kafir, apakah dia mendurhakai suaminya? Tidak. Tapi dia tetap bertahan satu, apa? Akidah. Di suaminya tidak bisa menyeretnya untuk mempersekutukan Allah. Dan lain-lain lahir batin nyolayani suaminya tu. Ba'a makan nak kalama, ya kan? Ba'a lalok nak kalama, ba'a baju nak narum. Kok paujan nari serupa kini kau nyontam baju ke laundry. Itu istri Fir'aun tak pernah membantah, ya kan? Lupa buat gelai hari itu nyopai ke bumi beli kepala laut, ya kan? Itu. Tapi masalah akidah dia tidak mau, sehingga dia berdoa kepada Allah, segala kewajiban dan tanggung jawab saya berumah tangga, ya Allah, saya bayarkan kepada suami saya semuanya. Tapi masalah akidah, tolong saya ya Allah. Dek kueknya akidahnya tu nyobueannya de Allah, berdasarkan doanya dikabulkan Allah, rumah rancak di samping Allah di sarugo. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau bapak ibu nanti melihat rumah indah di dalam surga, itu rumah Siti Aisyah. Tapi suami dapat kapi kan ada dapat ketawa tu. Ya kan? Kemudian kita lihat lagi yang kedua, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh tu cukup lama berdakwah Pak, 1000 tahun. Bagaimana kau panjang umur Nabi Nuh tu, orang lumbara hari itu Pak. Jadi dunia kau lapang. Kini dunia lah sepi, tunggunya pendek je umur ada Allah. Dalam dinas mati, sudah nikah mati, sudah pensiun mati. Nama dia mau kau jarang kanya. Ya kan? Nah, lam masuk 15 tahun pensiun lu mati nih. Ya kan? Karena doanya di jemaah kok. Kaum muslimin, itik bebek goreng, ya kan? Restoran sajing, rancak jambatan Suramadu. Kalau janji lai sesuai ke Surabaya, bisa jo kita batamu. Dek jadwalnya lai sesuai. Ustaz, lebih mudah Ustaz nan asli ko dari nan YouTube tu leje. Akannya kadang nanti ambo tu. Menyenang nanti orang tu apa lo jo Pak. Jangan Pak kok mencelik orang sakit, biar parah na sakitnya. Deh, agak merah muka mah. Kalau lama makan, atau kadang artinya, jangan mencelik orang sakit, tiba Pak senang menangis, nangis je. Mau celik encik matuang tak orang-orang. Kumukuang lah pucik, badanang lah larui. Zikir-zikir selang tadi, kau nak kelamu oleh muju oleh kamari ni kini. Kau nak kebasuh dan juang. Tambah parah sakitnya. Tu yang nguak karo namanya tu. Awak datang dikawi orang.
Jadi menyenangkan hati orang itu pahala. Kan culah ibu-ibu, orang Minang kok santi yang namanya nangan hati ibu-ibu. Siapa kalau ibu-ibu ya? Bundokan doang. Nggak ada galanan setinggi itu di Minang. Ya kan, bundokan doang tu siapa? Kau unduang-unduang ke Madinah. Coba bayangkan, ditinggikan derajat ibu. Ya kan, bukan untuk isi neraka. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jusukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Itulah bundokan. Berapa sanjungan kepada ibu itu? Ya kan? Kok memasak ibu nyopuji je dia orang. Satitik santan dikuali masak randang si kuah kabau. Apa hebat itu. Nah, do di negara lain itu tu bu. Di Minangkabau tu. Lah masak nasi di tanah, bare sepuluh tan bun Aceh di kakak jauh-jauh jari di indang-indak barata. Kutiko menjamu padi masih di ambun tengah malam, lambok dek paneh tengah hari di indang-indak barata ditampi indak badadak. Sagantang bare dia anak kanyang lah orang seminang ni. Siapa nak dapat pujian seperti itu kalau tidak ibu-ibu? Ambo bat anak tu kalau tidak lambiak nasi akare. Kalau ibu ndak bantu kambang bunga limau nasi tu. Semalah do ibu buih jo tomatnya, tapi banyak asamnya, banyak nasi habis dembo. Itu kepandaian ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu disanjung hebat, jangan ibu-ibu menjatuhkan harga diri. Akhirnya matanya mau ke ibu-ibu, pak, awak kan sama apa konya? Di namanya interaksi ya. Manan murah mencaliak pao ibu-ibu kini jo pao ayam kampung. Murah mencaliak pao ibu-ibu. Ayam kampung kalau di kota gua harus pulang lo ke kampung di Kaja lo. Nyok kuek lari ayam kampung tu pak, sebab nyok latihan mengakeh tadi. Kalau ayam meras kami itu saja ngedoyok gitu. Di Kaja kiro indak mu ada mengalah buang nyata bang, tapaso dicari atah je milukui. Seraan ada jinak-jinak sudah dicakau. Kalau ayam meras sama celik di manda buek nyopaci tu hanya putian liye tu bismillahirrahmanirrahim masuk drom. Nah itu ayam kampung harus berdua pak, lebih-lebih ayam jantan dan santiang kuku tu disusun kapaknya tu di bawahnya kakinya di kabe. Iya kan? Sudah tunan kamandabi aja pisau memaci lo tangannya cie awak tukang paci lo cie adelo keluar tu. Tak bisa semua ayam merasa diri kare. Ayam merasa kan itu sedurang kulitnya, itulah dagingnya saya nampak le, lasu di kubak. Ayam kampung tak bisa. Dia buih jo ayam ngek dulu. Baru dibului kulitnya, lah habis bulunya, baru dianjak kulit tu, baru nampak paunya. Tapi kalau mencari pau Indo-Indo gini, apa isalah ke bandara, pergi ke mall, mengangkang saja duduk di bangku-bangku tu. Hanya turunan narago dirinya. Ambo acok na nampak gini dek cok ni ke Betabang. Ni kan? Ni kalau nampak sekali nak baru pak baca subhanallah. Dua kali jangan jeli aja ke sana kena lain lah. Jadi nang kedua Nabi Nuh dan Nabi Lut. Sepanjang tu umurnya pak. Dak bara orang nan mau ikut je nya. Nabi Lut nan payahna. Umatnya rato-rato jadi agen LGBT termasuk bininya. Ya kan? Akan balik tantangan kita menyampaikan dakwah kepada orang lain. Betul juga istri Nabi Nuh. Lah sudah orang didakwahi mode kini kok pak. Akanlah pulang Nabi Nuh. Istrinya pergi lain. Andaknya kan mensupport. Aku ndak. Kamari suami yang buat tadi. Yo hanya kecil ni itu. Percaya ibu jawab pak percaya. Onde pak bu. Yolah parah pak lah. Ambo istrinya kali tahu pak lah ibu. Istri itu salah pihak seketiduran sebentar sekarang dulu. Ambo ndak percaya jo suami yang buat tu. Tu tali satunya mana nala putih. Jadi dengan anak kecilnya masuk ngarai pak begitu.
Acu itu kerajaan ini murtad orang tu balik. Ketika banjirlah tiba, Nabi Nuh ko tatap ibu ke bininya walaupun tak patut. Dia naiklah ke kapal tua negari ko katarandam sadonyo jo puncak-puncak gunung. Naiklah ke kapal, awak lama berumah tangga bertahun-tahun. Ndak kepatuh ke agama mbok ndak lah, naiklah ke kapal. Ndak sampai hati yang buat dia di lamun ombak. Aja wehnya. Nuh, angkot orang kek je kapal beruang tu orang kek lah. Adanya nak ajak lu naik kata lah. Dan bisa berjalan seorang. Akhirnya istrinya itu mati ditelan banjir. Bertanya bawa ke ibu-ibu cik, boleh? Tanya tak barik gitu. Dilataan adalah Nabi di zaman awak ko. Dapat ibu dijodohkan de ayah ibu jo Nabi. Nabi suami ibu gadang tidak? Manga Nabi RT sesuami awak lah gadang ti. Tanyalah ke istri RT kan. Bu, ada nan RT. Ya kan? Kalau hati tertutui hidayah hendak dapat itu. Jadi Nabi suami kan membawa awak ke dalam surga, hendak gadang hatinya inginnya masuk neraka. Akan tak dapat berkata awak terus siapa tu? Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah, ada nama malang pak, mudah-mudahan tak ada nanti itu. Nauzubillah min siapa? Abu Lahab je bininya. Abu Lahab je bininya pak, masuk neraka keduanya pak. Di mana ustaz tahu? Bacalah ayat Quran. Tabbat yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Akonya lah wa mraatuhu tu bininya, padusinya, induk warenya. Kalau di kampung ambo dibaso ame paja. Ame paja, anakku paja, mandeknya ame. Masuk neraka keduanya. Padahal Abu Lahab itu paman Rasulullah. Jadi de Allah bukan kedekatan apa namanya familiar ya. Ndak itu yang dipikirkan Allah do ketaatan ke beliau. Walaupun paman Nabi, istri Nabi, anak Nabi, kalau menantang Allah masuk neraka. Jadi Pak jangan mencuba-cuba mendoa Abu Lahab tu Pak. Kita doanya lah Abu Lahab kok boleh berubah pengen Allah. Jangan banyak tidak apa. Lah ditetapkan di Allah. Nan rancak tu siapa Ustaz? Nan lai dapet kelop dah Nabi Ibrahim je bininya. Kedua-duanya masuk surga. Baru itu orangnya taat. Tiap hari Nabi Ibrahim je bininya tu masan catering bu. Jadi orang catering hidup ekonominya. Nyo kayo bu. Keinginannya setiap hari kok magi orang makan tiap hari Nabi Ibrahim tak ada orang bawa amplop tu dah. Kini kan ada juga medan makan tu pergi balik pergi bawa amplop lah. Nah itu Ibrahim yang gini. Nabi Ibrahim dulu tak iya kan sebabnya kayu-kayunya tu nyo penggunaan kena baik tu. Akhirnya bertanya lambo ke ibu-ibu balik. Kan itu contoh-contoh tadi tu Ibu Aisyah taat masuk surga di buat rumah rancak. Tapi dapat suami kapi. Kan indak sadonya bisa dapat dawak terus. Nabi Nuh Nabi dijamin masuk surga. Tapi dapat bini. Kok dapat kan sama masuk surga bini itu jawab. Itu je bini dalam surga tu. Pindah dapat dari Nabi Nuh. Ya kan? Abu Lahab nama lang mana masuk neraka keduanya je bini. Anak mana ibu pilih? Serupa istri Fir'aun, serupa Nabi Nuh je Nabi Lut, atau serupa Nabi Ibrahim, atau serupa Abu Lahab? Nabi Ibrahim. Yo pinyo apa bini dua? Lain talok dia bu meniru itu. Bininya yang kedua tu bininya yang pertama mencarian. Tapi cerita kau harus diulang supaya awak jangan gagal paham kecil orang gini.
Kalau Ibrahim nang kini babini ko kan kemauan ninyo maya ayak bini siku bini cik Nabi Ibrahim tu babini cik lai indak dek nafsunya ya kan inyo kayo taat bakorban saja 100 ikut sapi hari raya korban 1000 ikut kambing kok talu aja ni sabui deh sadang jawi se 100 ikut ya kan tapi anak nak doh atau manuang lah nyo duduk istrinya Arif ikon ke ibu tiru Arif sebagai istri ya kan nyo dak ke suami ko nyuri-uri baunya bang kalau cara dewa di Minang di mana gajah menyubarang bang mengkokaru haye di muaru artinya ambo cali abang sedih asbabnya Nabi Ibrahim ko jujur saja kita lah tua-tua dia lu dapat anak ambo kok dapat jadi nabi anak awak tapi anak tu anak nan tak ada menangis lebih ninyo kau tersinggung dinda dia ambo bang kau nangihin tak tersinggung ambo cuma ambo lah lama kropos dek lagai monopos ya kan tak mungkin ambo beranak lah tapi ambo cari laki-laki lah tua badannya sehat fisiknya sehat babini mudonya beranaknya dah tak itu dah biarlah ambo berkorban untuk dah korban perasaan ku indah iko padi aku mada sakitnya di sini kena ada lagu sering tapi dia udah ingin dapat anak ambo berkorban untuk udah babini lah udah cik lagi ambo mencarian siapa kata Nabi Ibrahim anak angke awak dulu si hajir kini nyolah gadis remaja taat kalau malu udah melamar biar ambo melamaran untuk udah itu sebabnya pak tapi lah bara lamonyo bini nyo ndak bergaul joinyo ndak mengandung lah 75 tahun Ibrahim nang kini iya kan temo jo bini itu baru mani tu iya kan beranak nanalun hanya bini aja deh para lawe bini cik perlu air cik disukai cik nya pada ken deh iya kan nikah Nabi Ibrahim tapi anak Nabi tapi yang mintanya Rabbi habli minas salihin beri saya anak yang saleh sesuai permintaan dia diberi oleh Allah fabasyarnahu bi ghulamin halim diberi dia anak yang penyantun jadi awak kau nak baik-baik lah minta ke Allah pak anak tu jadilah anak buat anak nan taat iya kan kok jadi pejabatnya jadi pejabat taat tak indahnya dari yang buruk-buruk kan kok orang menggalihnya tak kau ngicu timbangannya iya kan tu nak taat atandonya batu saat Allah menyebutkan fabasyarnahu bi ghulamin halim diberi dia anak yang penyantun bara Nabi Ibrahim mendabi jawi tiur korban 100 ikut kambing 1000 ikut anan sekali kau nyuji di Allah anak kau disuruh korbankan anak cik kau umurnya 11 tahun ingin awak anak kau jadi nabi kira umur 11 disuruh nabi di Allah berawari ujian tapi proses itu melalui musyawarah mufakat sebab perintah kau samar melalui mimpi lah 2 malam bermimpi hanya sampai ke bininya sebab anakku kan anak berdua kok dia iyo bang abang lah 2 malam bermimpi untuk korban tahun kini ndak sapinya suruh nabi ada Allah lah dong anak awak kok bah menurut pendapat adinda aja karena abang tu rasul mungkin ikoyo mimpi dari Allah pintu jelasnya kita cari lah 2 malam aja kadang-kadang kan ada mimpi bisikan setan jadi kalau ada bini mausul model itu kita dah ngampak anak tu kan anak berdua jam kata awak saya walaupun awak kepala rumah tangga keputusan di den yang satu lah kau ngecek lah anda boleh betul dah iya kan lain terang ada pak tau tidak mentang-mentang awak kepala rumah tangga bertangan basi saya ayo kita calik lah dia calik 2 malam berulangnya mimpi kau lihat
hati-hati salah bang nyampaikan anak awak umurnya sawaleh baru bang aja. Dicarilah kata-kata narancak dek Nabi Ibrahim, dipanggil, ya bunayya, wahai anak buah hatiku, inni ara fil manam, sesungguhnya ayahmu ini melihat dalam mimpi. Nak, apa yang ayah lihat? Anni azbahuka, untuk korban tahun ini engkau disuruh sembelih oleh Allah untuk pengganti sapi. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Itu kan tak lo paksaan tu Pak. Wang anak dia lah berapa banyak pitih dan Nabi untuk mencari anak. Kini wangnya suruh dabi ada Allah pun tak nak muang dan pisang kepaluang jawab anak. Itu paksaan. Apa jawab anaknya? Qala ya abati fa'al. Di mana bisa kami baca itu Ustaz? Surah As-Saffat mulai ayat 100. As-Saffat ayat 100. Kerjakanlah ayah ma tu'maru, sesuai je perintah Allah. Satajiduni, ayah akan mendapati saya insyaallah dalam keadaan sabar menerima ini. Apa uji anak hari raya wajib besok letal bisa serupa Ismail kau anak awak. Ambo kan ustaz kau Pak, ada anak ambo nak panyantun tu lo acok menelepon awak Panggara nyo di Cakung Jakarta tinggal, namanya Fadli, yo ya, hari raya haji besok Allah memimpi serupa Nabi Ibrahim. Fadli nang kadidabi untuk korban hari raya haji besok, sebab Fadli nalai gak gaput ba pendapat Fadli. Mungkinnya ndak kawerang gambo manyo bali an seton ko. Ya, ayah kalai gaput je. Minum teh talu setari. Ayah lah 70 lebih. Ko ayah sedih dak biar lah. Ambo lama masuk ambo le umur ambo sampai 1 baru je. Apa pengenal? Ya kan? Ini. Jadi dengan keterangan ini, kalau itu nanti jadi lah menikah 75 tahun tak dapat anak, suami rindu ingin punya anak, itu tak bakal diizinkan doh, malah ditolong mencarian. Lihat dengar ibu doh. Apa-apa kalau jaleh lo tu 75 tahun sudah nikah nak dapat anak. Kalau itu dengar dapat doh. Sampai kau 75 hari sudah nikah, tak ada dapat anak, ya kan? Awak ini je lain. Tu kata nama mama. Nah, jadi tidak ada yang bisa menurut kita di dunia ini, tapi menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ke depan ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, apapun yang kita hadapi masalah, ya kan, hadapi dengan tenang, minta petunjuk kepada Allah. Jangan kita merasa kecil hati walaupun itu tidak sesuai dengan rencana. Dan kita tidak disuruh pasif, kita aktif. Misalnya ada sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan gagal, di dalam murang minang memotivasi kemanakannya, mak kolah 2 kali embo gagal bam nurut pendapat mak kecik mamanya kok, ya kan, jalan selangkah hendak sampai nak pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Engkau jangan putus asa, ulang lagi. Sudah basi Pak, sakareh-kareh itu basi, kanyo panggang orang lo, hanya ansu-ansu menokok. Bisa tidak basi kareh tadi picak? Bisa. Akhirnya dibantu dek tukangnya, ini tukang toko berdua tu, tukang bantu seorang. Apa basi namanya? Alah bentuk pangkunya, ya kan? Kaum muslimin alun basah le do, nyola pangku, nyokapi joragum, sudah tu nyokiki, lata bantu matonyo, kan alun nasah le do, tapi kok ditabih lah taluk tanah ni nyawa Pak, tapi dia sah le juga tu asahan, tambah tajam, apa gitulah.
basi nan sakare-kare itu bisa dijadikan senjata yang tajam, ya kan? Karena banyak kaum muslimin latihan-latihan yang dia lalui. Jadi segala yang didatangkan Allah kepada kita dalam usaha kita itu latihan-latihan keimanan. Ari abi jo taruih umur awak berkurang. Apabila awak bersyukur ke Allah lah, hujan hari mau pe, panen hari mau pe, ya kan? Hitam ini mau pe, putih ada pe ini mau pe ya. Ya kan? Kita syukuri semuanya. Jadi semua apa-apa yang terjadi di dunia ini untuk kita, itulah kadarullah. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada ucapan yang lebih baik kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita di dalam hidup ini disuruh zikir pagi, disuruh zikir siang, disuruh zikir sore, disuruh zikir malam. Tidak ada waktu yang sunyi dari zikir. Inilah yang membuat hati kita tentram. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah hatimu akan tentram. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu tausiah kita malam kini, hari Jumaat nang kampe bulan ganjil di bulan Januari. Artinya apa? Kita sudah berkurang pula jatah hidup kita setahun. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang mundur, tapi maju. Maju ke mana? Maju menuju pintu kubur. Ya kan? Itulah kehidupan kita di dunia ini, menuju kematian. Kematian itu pasti datang kepada kita. Kullu nafsin za'iqah. Za'iqah itu kematian itu akan menemuimu. Dan jangan khawatir kalau kamu berbuat baik, wa innama tuwaffawnakum ujurakum yaumal qiyamah. Dan kamu mati itu segala bentuk amal kebaikanmu akan disempurnakan menerima upahnya nanti di hari. Jadi kalau ndak lunas upah awak di Allah di dunia, kau jangan kecewa di akhirat nanti. Ibu-ibu kalau ada yang salah apa-apa nanambo baca dalam kita berinteraksi dakwah, maafkan ambo ya. Ambo doakan seluruh jamaah ku masuk surga. Musajinya rancak Baitur Rahman, rumah yang maha pengasih. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang maha pengasih itu. Mudah-mudahan kasih sayangnya kita raih terus.